Halo pemirsa Cokro TV, tamu saya kali ini, udah lama nggak ngobrol saya, Bang Yosef Wenas. Selamat datang ke Cokro lagi Bang. Halo, apa kabar? Terima kasih undangannya. Sama-sama. Jogja aman ya? Ya, so far so good lah. Panas aja nih, lagi panas banget. Ya sama di sini juga, waduh panasnya betul-betul Hmm. sepanas suasana di medsos. Oke Bang Yosef, ini saya tertarik untuk membicarakan satu status Facebook yang Bang Yosef tulis ya, mengenai pertemuan Megawati dan Prabowo ya, negosiasi Megawati dan Prabowo, siapa pemenangnya? Nah, ini menarik karena di situ Bang Yosef melihat signifikansi pertemuan tersebut ya, kekuatan masing-masing ya, dari segi modal politik antara Prabowo dengan Mega, terus kemudian letak pentingnya di mananya itu menjadi penting juga ya, side of negotiations. Terus yang ketiga, siapa pemenangnya ini? Siapa yang diuntungkan gitu. Nah, saya ingin uh, kita membahasnya satu persatu, Bang, dari status Facebook itu. Nanti kita kembangkan dari situ. Yang bagian pertama itu, Bang, kenapa ini penting? Apa untungnya buat masing-masing, Bang? Ya, sebetulnya kalau kita amati belakangan pasca penetapan KPU ya terhadap kemenangan Prabowo Gibran itu kan terus-menerus di ruang publik gitu ya. Itu wacana yang pro kontra terus gitu ya, masih terus aja didorong gitu ya ke ruang-ruang publik oleh ya pihak-pihaknya. Beberapa kita bisa identifikasi lah di beberapa kanal, juga udah dibahas sih orangnya itu juga gitu ya. Tapi saya melihatnya ada sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar itu. Jadi memang kelihatannya ada pihak-pihak lain di luar internal bangsa Indonesia yang juga berkepentingan untuk serving the issues. Jadi mereka kan melihat ada pergolakan, ada pertentangan gara-gara pemilu. Lalu narasi-narasi yang begitu banyak, yang sayangnya cukup banyak itu bersifat DFK. Ya kita udah sama-sama tahu ya jargon ini, disinformasi, fitnah dan fitnah kebencian. dan kebencian. Ya. Itu masih merebak. Salah satu yang peaknya gitu ya, puncaknya itu kan yang peringatan darurat biru kemarin itu, yang memanfaatkan isu yang objektif juga sebetulnya. Jadi mereka melihat ada semacam constitutional dispute dalam urusan UU Pilkada itu yang lagi direvisi, tapi pada saat yang bersamaan karena ada GR, MK-nya masuk kan, berpolitik juga mereka memutuskan gitu loh beberapa pasal itu sebagai final and binding, padahal itu lagi berproses di pembuat undang-undang dan mereka sahih melakukan itu, tapi MK juga sahih melakukan mengambil keputusan karena kan ada GR-nya, dan benda yang menjadi objeknya sama-sama undang-undang yang sama, yaitu hukum positif yang berlaku. Jadi memang ada. Nah ini kalau diterus-terusin kan jadi panjang, sehingga kemudian kita tahu masuk isu peringatan darurat biru itu, dan kemudian di DPR yang sekarang mayoritas adalah kelanjutan dari koalisi Jokowi, ya sampai hari ini kita tahu udah 81% kan di Kim Plus itu, ya terpaksa injak rem. Mereka terpaksa injak rem terhadap isu ini, tapi ini hanya mau menggambarkan bahwa kelihatannya yang semacam ini akan diterus-teruskan gitu loh. Oleh pihak-pihak yang riding the issues, memanfaatkan proksi-proksi mereka, saya harus pakai kata proksi ya, untuk terus mengolah ini. Dan tidak ada kesimpulan lain yang cukup rasional selain dari bahwa mereka berkepentingan agar apa yang ingin dicapai oleh pemerintahan Prabowo 2024, Prabowo Gibran ya 2024-2029 itu supaya gagal. Nggak ada penjelasan lain.
Ya. Nah, tapi narasi di isu-isu lokalnya itu kan bisa macam-macam. Ada yang komplain soal penetapan pemilu lah. Hal-hal seperti ini akan terus digoreng, terus di apa? Dimainkan. Sementara pada saat yang bersamaan di publik kan split jadinya kan terpecah terus gitu loh. Medsos itu kan sekarang isinya nggak lain dari 02 versus apa 01 sekarang. Ya intinya kan itu gitu loh. Dan itu sebabnya saya pikir sekarang ini beyond beyond what meets the eye. Ini ada sesuatu yang bigger than that, dan itu terkait dengan pertanyaan jenengan. Saya kira ada kepentingan luar yang ingin agar ya terutama hilirisasi itu sesuatu yang menyakitkan buat mereka, karena hilirisasi kan nggak berhenti di nikel. Kan tembaga juga, dan Prabowo kan melanjutkan ke boksit, timah macam-macam, dan sampai rumput laut kan. Dan ini kan artinya mengganggu supply chain, rantai supply mereka yang selama puluhan tahun cukup sampai di bahan mentah, lalu di atas bahan mentah ke atas supply chain-nya ada di tangan mereka. Ini kan sekarang digeser nih. Enggak loh, harus setengah jadi. Nanti lama-lama jadi industri, kan berarti kan jalurnya dipotong. Ya. Jadi yang dulu saya sebut lompat katak gitu loh. Ya. Jadi mereka harus lompat kataknya Jokowi ya. Iya. Ini yang mau dihentikan. Ya, nah kembali, ini kan menarik nih, karena di tulisan di Facebook itu, di status Facebook itu, Bang Joseph menyebut soal the new VOC yang ikut mengeruk mendulang keuntungan dari kekisruhan ini gitu ya. Kalau jadi pertanyaan siapa pemenangnya itu dari negosiasi antara Megawati dengan Prabowo ini, Bang Joseph menyebut soal new VOC. Tapi sebelum itu Bang, kembali ke soal pertemuan Megawati dan Prabowo ini. Ini kan Prabowo sekarang sudah terpilih sebagai presiden elect, sebentar lagi dilantik. Kekuatan politiknya, modal politiknya 81%. Artinya besar sekali, ini beda sekali dengan sebelum pemilu lah ya, posisi masing-masing antara Bu Mega dengan Prabowo. Toh tetap akan dilaksanakan pertemuan itu, katanya weekend ini atau pokoknya tidak lama lagi, dan side of negotiations-nya itu belum ketahuan gitu. Menunya sudah ada, side-nya belum ada. Tempatnya di mana belum tahu gitu. Nah, itu bisa diuraikan lagi nggak Bang itu? Ya, jadi kalau Anda perhatikan itu di situ kan saya membedakan antara modal politik, yaitu yang komposisi di DPR, yang didapat setelah rakyat nyoblos, lalu kan suara diambil alih, jadilah modal politik, bentuknya kursi-kursi kan. Nah, per hari ini 81% Kim, 19% PDIP. PDIP kan singled out, jadi sendirian nih sekarang nih. Nah, tapi jangan lupa bahwa modal politik itu kan berkorelasi dengan modal sosial. Iya kan, pada satu titik modal sosial itu berpihak pada paslon 02, ya terjadilah kemenangan itu. Tapi kan modal sosial ini sulit dikendalikan nih. Dia kontemporer sifatnya dan riding contemporary issues. Pada saat isu pemilu ya dia mendukung 02, jadilah kemenangan. Tapi kemudian ya, dia bisa terpecah-pecah kemana-mana seperti yang kita saksikan di balik peristiwa peringatan darurat biru itu kan kemenangan modal politik sebetulnya kan. Modal sosial. Ya, modal sosial kan kita tahu ya, itu kan bisa civil society macam-macam gitu. Influencer, terus artis, masyarakat lah. Ya. Jadi ini kan sifatnya sangat cair. Jadi saya kira perlu bersatunya modal politik ini, apalagi PDIP gimana juga dia punya 19% kursi, itu perlu untuk bersama-sama ya, jadi mempersatukan lagi nih. Ini kan intinya koalisi besar itu kan intinya adalah bersatunya elit kan. Ya. Ada orang melihatnya secara parsial bahwa ini soal kekuasaan, lalu iya betul, kekuasaan harus dikelola kan. Dan untuk mengelola itu kan perlu elit yang bersatu. Nah, kelihatannya ada yang nggak suka kalau politik kita bersatu. Karena elit yang bersatu artinya kan kebijakan-kebijakan bisa berjalan sesuai dengan visi
VIE 2045. Visi Indonesia Emas 2045 ya. Iya. Dan Ya. mereka-mereka itu tahu juga bahwa kalau Anda lihat peta jalannya kan itu ada 3 transformasi kan ya. Transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola. Istilah transformasi saja itu kan dibagi dalam 4 tahapan kan ya. 24, 29 yang akan dikerjakan oleh Prabowo Gibran, lalu periode 29, 34 dan seterusnya sampai 2045. Nah, mereka lihat bahwa transformasi ini, 3 macam transformasi ini pasti akan menimbulkan berbagai macam disrupsi. Pasti. Dan disrupsi inilah pintu masuk untuk selalu mengelola konflik. Oke. Ya, kita udah pernah diskusi soal UU Cipta Kerja. Itu disrupsi. Dari kalangan para akademisi akan selalu punya alasan dan mereka benar bahwa itu tidak prosedural lah, punya cacat ini itu. Betul. Tapi kita perlu itu, dan pada saat itu faktanya koalisi Jokowi yang kompak 82% akhirnya memutuskan untuk menjalankan itu di DPR. Jadi undang-undangnya, dan banyak manfaat yang bisa dirasakan sekalipun banyak kekurangan juga. Tapi ini namanya disrupsi. Kita kan harus memilih di antara yang nggak enak dengan yang nggak enak. Saya pengen masuk ke soal, kembali ke pertanyaan awal tentang siapa yang diuntungkan, siapa pemenangnya ini loh. Bang Joseph kan menyinggung soal the new VOC. Ini terkait dengan tadi, dengan bahwa ini karena Jokowi Prabowo ya, keberlanjutan itu punya target Indonesia Emas gitu kan, itu menjadikan sebagai narasinya kan akan menjadi the next superpower gitulah. Nah, ini salah satu manifestasinya kan dengan hilirisasi itu. Nah, tapi kan ada yang kalau istilah Pak Jokowi kan ada pihak-pihak tertentu dari negara luar yang pengen menghambat atau bahkan pengen menghentikan proyek ini gitu loh. Ada nggak suka gitu. Nah, di situ kemudian terkait dengan yang disebut oleh Bang Joseph sebagai the new VOC itu. Bisa dijelaskan lagi nggak itu, Bang? Ya, jadi kalau kan saya singgung soal perjanjian Giyanti di situ kan ya. Jadi sebelum kalau kita lihat belajar dari apa yang dihasilkan atau sebagai dampak dari perjanjian itu kan sebetulnya gini. Para pihak dipenuhi ambisi kekuasaannya, ya kan? Mangkubumi, Pakubuwana tiganya maka dibagilah. Tapi kalau kita lihat dari mapping, kan saya tampilkan mappingnya kan, sebetulnya Jawa itu barangkali 80% lebih sudah konsesi VOC semua kan. Kalau Anda lihat peta itu, hanya tinggal Mataram Islam sisanya, dan Mataram Islam melalui perjanjian Giyanti itulah VOC masuk. Membuat kesepakatan-kesepakatan agar konsesi-konsesi mereka bisa berjalan mulus. Intinya kan konsesi sebetulnya. Saya kira mirip seperti ini nanti dalam konteks kita hari ini di parlemen, karena proses kebijakan kan di situ. Ya. Nah, barangkali yang akan kita saksikan nanti dalam proses-proses pembuatan kebijakan terkait dengan hilirisasi ini. Aturan-aturan untuk nikel bagaimana, lalu boksit gimana, rumput laut gimana, dan sebagainya gitu loh. Karena ini kan sebetulnya proses industrialisasi ya. Artinya dari yang tadinya di hulu kita cuma lepas begitu aja, sekarang kan harus dibikin aturan-aturan lagi. Kayak kemarin kan smelter 2 udah diresmikan, tapi nanti kan turunan vertikalnya ke downstream-nya kan itu masih harus ditata. Tata ini kan berarti perlu aturan-aturan gitu loh. Dan kalau itu ranahnya pusat ya berarti di DPR. Jadi akan menarik nanti sebetulnya kalau kita mengamati quid pro quo-nya. Sekarang belum bisa dilihat, tapi apa di balik ini ya barangkali harus terlihat nanti di proses-proses legislasi di parlemen terkait dengan berbagai kebijakan sektoral. Ya. Jadi bukan nggak bisa dideteksi, tetap kita bisa deteksi, tapi ini baru akan nanti terjadi. Nah, ini yang kita perlu hati-hati. Yang saya ingin ingatkan, hati-hati, yang menang mungkin nanti dikasih konsesi, PDIP mau berapa kursi gitu. Ya itu kan kayak Mangkubumi sama Pakubuwono dipenuhi aja gitu loh. Tapi yang untung nanti dari legislasi-legislasi itu bukan mereka berdua nih. Saya ingin minta pendapat Bang Joseph ya, gimana melihat soal mimpi Pak Jokowi itu, soal Indonesia menjadi the next superpower itu.
dari segi realistisnya dan dari segi narasinya seperti itu gimana? Ya, Pak Jokowi kemarin kan menyinggung dua negara lain ya, kita yang ketiga ya, India, Hmm. Cina ya. Mm-mm. Pada dasarnya modal geopolitiknya kan mirip-mirip, yaitu sumber daya alam dan populasi. Oke. Ya, populasi kita udah pernah bicara soal bonus demografi dan sebagainya gitu ya, khususnya untuk kasus Indonesia yang akan kita nikmati di pertengahan 2030-an ya. Jadi artinya tenaga produktifnya itu mencapai porsi terbesar dari apa grafik yang bentuknya seperti tempayan itu, jadi gendut di Hmm. tengah gitu loh. Ada tantangan memang, yaitu bahwa kita harus mempersiapkan mereka. Itu sebabnya pendidikan memang menjadi fokus, kesehatan juga menjadi fokus, eh, program makan siang gratis, gizi terutama ya, aspek gizinya itu juga menjadi tekanan utama dari pemerintahan Pak Prabowo sekarang. Itu arahnya sebetulnya ke sana, agar kita nggak kehilangan nih bonus Hmm. demografinya. Sehingga kita bisa mengejar target apa PDB kita itu yang mau kita kita tingkatkan terus sampai nanti di 2045 menurut terminologi World Bank itu kan di antara 13.000 15.000 US. Tapi ya ini kan akan bertahap gitu loh. Jadi Hmm. kita perlu untuk mencapai itu pertumbuhan sekitar 6-7%. Pak Prabowo menargetkan ya, target selalu harus di atas, sehingga Ya. Bung Karno bilang kan kalau kita tadi bintang kita turun masih di langit gitu loh. Pak Prabowo taruh 8%. Oke lah, banyak banyak debat ekonom di sini, tapi saya kira sebagai negarawan, sebagai politisi ya beliau harus menaruh target itu 8%. Kalau toh dia turun ya masih di 7-6%, which is sesuai dengan perhitungan, sehingga kita bisa terus naik sehingga mengejar PDB per kapitanya, itu intinya. Nah ini kan kita bersaing juga nih sama sesama Asia juga sebetulnya, Hmm. untuk apa namanya dari sisi supply chain-nya gitu loh. Bersaing dan berkolaborasi juga sebetulnya ya. Kita tahu Cina kan masuk di smelter sini juga gitu ya. Dari Ya. sisi kita itu yang kita inginkan, tapi dari sisi China juga mereka perlu resources yang lebih gitu loh untuk mendorong apa namanya ekonomi mereka. Jadi persaingan dan kolaborasi ini memang harus kita cermati bersama gitu loh. Hmm. Kita harus mainkan dengan pas ya, Ya, ya. sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo, yang kalau diterjemahkan seperti yang barusan saya paparkan, bahwa kita harus dorong PDB per kapita kita, dan untuk itu kita harus punya pertumbuhan ekonomi yang 8%. Hmm. 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 Itu Nah, sebetulnya gitu loh. ya. Nah, itu Bang, kalau dalam beberapa kesempatan kan Pak Jokowi bilang bahwa banyak pihak kalangan asing yang ingin menghambat atau bahkan justru menghentikan apa ambisi atau proyek apa strategi Pak Jokowi untuk hilirisasi ini. Dan kalau bahkan saya baca berita kemarin, ada berita bahwa misalnya US gitu misalnya bilang bahwa ada kerja paksa di hilirisasi gitu ya. Jadi ini kan kayak semacam mencitrakan bahwa hilirisasi itu penuh dengan permasalahan lah gitu. Tadi Anda sebut soal kerja paksa tadi ya. Itu yang ngomong kan si Thea Lee itu, karena wakil wakil Menteri Perburuhannya ya. Kalau kebetulan saya sempat sempat cek juga sedikit latar belakangnya ya. Thea ini kan orang LSM, Oke. orang NGO. Dia punya Economic Policy Institute. Setelah saya lihat, ya ini mirip-mirip Glenn juga lah, yang kemarin yang dulu kita bahas lah ya. Ya. Yang retail politiknya Jokowi dihantam, bukannya bicara MP3EI-nya, bukan bicara master plan-nya, tapi Ya, ya, ya apa ya. aja yang bisa dilihat lah. Tapi Pernik-perniknya. retailnya, recehan-recehannya, yang Ya, manuver pernik-perniknya. jalanannya. Ya. Nah, si Tia ini mirip-mirip. Setelah saya cek Economic Policy Institute ini di Amerika, ya mereka itu memang advokasi perburuhan. Tapi mitra-mitranya itu otomotif industri, eh, lalu sumber daya alam, industri mining, Hmm. dan ini jelas ada otomotif. Kita tahu kan, kita kan nikel itu turunannya mau ke baja, lalu baterai, lalu arahnya kan otomotif juga gitu loh. Jadi
Ini yang saya maksud, kadang-kadang kita harus melihatnya kadang-kadang seinstinktif bahwa ini ada agenda di apa yang dikatakan secara objektif benar. Wah, terjadi apa eksploitasi anak-anak juga kan disinggung di situ kan di tambang-tambang sebagai kerja paksa dan terutama fokusnya pada anak-anak. Eh, Setelah saya lihat advokasinya memang ada di negara-negara Afrika juga, Zimbabwe, lalu Zambia dan negara-negara miskin yang menurut saya nggak bijaksana kalau Anda bandingkan dengan situasi anak-anak di Amerika. Itu perlu wisdom juga untuk melihat. Saya ambil contoh begini. Beberapa waktu terakhir kan ada beberapa postingan di IG tentang anak kecil yang terpaksa jualan makanan untuk membantu ibunya. Dia masih sekolah, tapi ya dia jualan. Ini kan agenda cinta kasih sebetulnya kan, bukan kerja paksa. Anak ini mau membantu ibunya di luar jam sekolahnya, ya dia dagang makanan-makanan gitu loh. Bahkan ada juga yang dagang di antara teman lalu diekspos apa nggak malu sama teman dan sebagainya. Tapi ini kan kita lihat satu dimensi lain. Dari satu sisi kita bisa lihat bahwa ini kayak anak-anak kok kerja ya, bukan begitu loh. Tapi kan kita perlu bijaksana melihatnya, apakah ini kerja paksa? Kan bukan. Nah, membandingkan situasi anak Amerika dengan anak di Yogyakarta sini atau anak di Zambia, saya kira perlu wisdom untuk tidak serta-merta jualan narasi yang seolah-olah hitam putih gitu loh, bahwa ini eksploitasi. Nah, institut-institut semacam ini ya, kemudian dia sekarang jadi wakil menteri perburuan dan menyuarakan soal itu, dan apalagi menghantam khusus Indonesia. Saya kira kita juga perlu waspada untuk membacanya. Apakah benar-benar ini soal membela anak-anak atau ada agenda lain? Dan berulang kali kenapa Pak Prabowo juga sendiri bilang bahwa hati-hati dengan manuver-manuver asing ini. Karena memang faktanya SDA kita yang sekarang mau dirubah struktur industrinya, ini yang membuat mereka nggak nyaman. Ya, kita sudah bahas bahwa dengan hilirisasi nikel, Eurofer yang perputarannya itu satu kali APBN per tahun kita, itu satu asosiasi loh. Baja ruang Eropa itu kan sekitar 3.000 triliun mereka. Ya mereka merasa terancam. Dan baja itu kan kayak garam di dunia industri makanan. Hampir semua produk makanan ada garam, dan hampir semua barang-barang industrial maupun elektronik maupun consumer elektronik dan lain-lain itu juga ada bajanya kan. Jadi baja ini strategis. Nah itu baru soal nikel dalam kaitan dengan stainless steel, baja tahan karat. Apalagi kalau kita lakukan hilirisasi di berbagai produk lain sampai rumput laut gitu yang juga punya peran penting dalam chemical industry. Artinya kan struktur industri negara-negara maju ini kan jadi terancam. Dan ini kan ekonomi mereka sebetulnya. Dan oleh karena ekonominya terancam, tentu posisi geopolitik mereka terancam juga. Dan saya kira cara pandang seperti ini yang mulai harus lebih sering kita wacanakan supaya publik kita juga paham bahwa ini bukan soal Mangkubumi versus Pakubuwono III, nggak melulu soal itu. Ya. Nah itu Bang, kalau kita kembali ke soal tadi, ke soal mimpinya Pak Jokowi ya, bahwa Indonesia harus menjadi superpower lah ya, dari Asia gitu ya, karena ini memang era Asia. Ini kan narasi besar lah ya, narasi besar bangsa yang nanti ada keberlanjutan, itu juga bagian dari narasi itu. Tapi kan kalau kita kembalikan ke lanskap yang lebih kecil ya, itu kan narasi semacam itu tuh sekarang ini kayak tertimbun oleh pertikaian-pertikaian politik yang belakangan ini lebih banyak mewarnai media kita gitu ya. Jadi misalnya ya terkait Pak Jokowi lah, menjelang akhir kekuasaannya ya, kalau dari segi survei indikator kan tetap tinggi, 75% kepuasan publik, 84% menunjukkan optimisme terhadap Prabowo Gibran gitu ya. Tapi itu kan
tidak tercermin dalam percakapan di medsos gitu. Di medsos itu kan nadanya itu kan ada serangan masif terhadap Jokowi, nggak hanya medsos sih, tapi ada serangan masif terhadap Jokowi ya. Yang itu ada Fufu Fafa lah, ada Mulyono, ada tadi peringatan darurat dan seterusnya. Itu kan kesannya itu kayak ada gap gitu loh antara ini kita bicara tentang mimpi tadi itu mimpi besar gitu ya, tapi di sisi lain ada problem-problem politik yang semacam ini yang justru banyak mewarnai diskurs publik kita gitu. Gimana Bang Yosef melihat kayak gitu tuh? Maksud saya, Ya, karena kan kesannya sekarang orang tuh jadi misalnya ada berita kayak tadi ya, Pak Jokowi menyatakan Indonesia akan jadi superpower gitu. Itu banyak yang mengaitkan, itu kan ini kan pembohong, Pinocchio, Jawa, ya gitu-gitu. Jadi kemudian orang nggak take it seriously gitu. Padahal ini serius gitu. Gimana menurut Bang Yosef? ya kelihatannya para pihak ini dan sebenarnya kita juga pihak yang paham bahwa kebohongan kalau terus-menerus lama-lama kan dipercaya menjadi kebenaran juga ya. Artinya kita bicara ada tsunami dari berbagai macam wacana yang terus saja dihambur-hamburkan ke ruang publik agar suasananya seperti yang mereka inginkan gitu loh. Tapi kan sisi sebaliknya yang mengembirakan, the good news is di tingkat publik pun terjadi perlawanan, kan terpecah juga. Jadi ada akun-akun atau narasumber mungkin saya antara lain yang berusaha mengcounter dan menyeimbangkan. Itu di level publik. Jadi ini lebih sosiologis dunia maya lah. Dan saya kira itu menjadi studi sendiri lah, menarik lah. Tapi itu kan terjadi. Selalu terjadi ketika ini lalu ada penyeimbang gitu loh. Nah, tapi yang hal lain yang menurut saya menggembirakan adalah kan ya kemarin Hasan Nasbi di sini kan ya. Terjadi restrukturisasi dari cara berkomunikasi di kantor kepresidenan. Menurut saya itu penting. Mereka mulai mengantisipasi, bukan hanya reaktif, tapi mulai mengantisipasi jadi proaktif gitu loh. Kalau saya lihat dari paparan Hasan. Ini bagus. Ya mungkin belajar juga gara-gara peringatan biru kemarin kalah kabut juga kan itu kan jadi belum lagi soal apa, belum soal private jet yang sebetulnya nggak ada urusan sama pemerintah itu, tapi terpaksa harus turun karena yang private jet itu kan nggak ada urusan sama pemerintah sebetulnya, tapi kan alasan jadi harus ya ini saya sebagai ini ya, saya sebagai ini jadi kelihatan masih, tapi the good news is mulai proaktif gitu, ini penting menurut saya. Ini kan ada gap seperti Anda bilang tadi kan, jadi memang gap ini harus dipersempit gitu loh, jangan sampai terlalu besar. Dan ini memang perlu terus menerus karena ini kan soalnya tsunami yang terus dialirkan, ya harus dihadapi juga dengan ini gitu loh. Dan targetnya memang ini sih kalau kita lihat ya, targetnya itu memang untuk merenggangkan hubungan kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo. Artinya targetnya sebenarnya ingin mengganggu keberlanjutan gitu. Jadi supaya Prabowo itu tanpa Gibran lah gitu. Karena kan jadi Jokowi ini diminimalisir. Nah, tapi kan ini jadi menarik karena kan kalau kita lihat ya seperti yang Hasyim Joyo Hadikusumo misalnya, yang kalau kata Bang Yosef kan kalau mau lihat Prabowo lihatlah Hasyim. Gitu kan. Bang Yosef kan bilang begitu. Nah, Hasyim kan kemarin bilang bahwa Prabowo itu adalah Jokowi jilid 2. Pemerintahan Prabowo itu pemerintahan Jokowi jilid 2 gitu. Artinya komitmennya terhadap program-program Jokowi yang masih berlanjut itu masih belum selesai. Itu komitmennya solid gitu. Hilirisasi IKN dan seterusnya ya. Nah, terkait hilirisasi malah kalau nggak salah Dhanil Anzar, jubirnya Pak Prabowo bilang bahwa Pak Prabowo tuh merasa melihat komitmennya Pak Jokowi yang nggak mau didikte asing ya, terkait dengan hilirisasi yang berani melawan Uni Eropa dan seterusnya itu Pak Jokowi kemudian Pak Prabowo teryakinkan bahwa loh yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah mimpi saya gitu loh. Mimpinya Pak Prabowo gitu agar supaya tidak didikte, ada kemandirian ekonomi dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang menunjukkan
keberlanjutan itu masih solid gitu. Tapi kan arus politiknya itu mencoba untuk membuat itu terdisrupsi, terganggu gitu. Kalau menurut Bang Yosef gimana? Ya, saya kira ini yang tadi sudah kita bicarakan bahwa apa namanya, sudut pandang besarnya sudah kita tahu bahwa memang ada pihak-pihak yang berkepentingan agar nanti dalam policy making di parlemen itu bisa diganggu gitu loh. Oke. Itu intinya, karena proses politiknya kan nanti di situ. Kebijakan itu hanya bisa jalan karena nanti akan banyak disrupsi pasti. Karena kan aturan-aturan yang ada pada kenyataannya kan tidak cukup mengakomodir terobosan-terobosan. Terobosan itu kan sesuatu yang baru, breakthrough. Hmm. Jadi mereka sudah memperkirakan bahwa ini akan banyak disrupsi dan pasti akan terjadi. Kalau kita mau melakukan terobosan kan, dan VIE 2045 itu nggak bisa harus memerlukan banyak terobosan, dan ini akan berdampak pada hukum yang tersedia, dan oleh karena itu akan terjadi kesepakatan-kesepakatan dalam policy making harus. Hmm. Ya, ini yang harus kita potret bersama, kita harus siap-siap nih. Nah, Ya. tsunami ini udah dipersiapkan nih untuk terus-menerus apapun isunya, mau itu fufu-fafa, mau itu private jet, apapun. Mau itu seolah-olah memisahkan Prabowo Jokowi. Saya sendiri nggak terlalu percaya bahwa mereka-mereka pun percaya bahwa ini bisa dipisahkan. Saya yakin mereka tahu bahwa ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Untuk dua alasan. Pertama, delegalisasi. Delegalisasi ini kan yang urusan-urusan MK, legal kan. Itu kan udah gagal. Dan mereka masuk sekarang dengan delegitimasi kan. Petun ini yang tadi kita bahas sebelumnya, itu kan urusannya delegitimasi sebetulnya kan. Bukan delegalisasi, karena petun nggak bisa membatalkan MK. Tapi kan upaya delegitimasi itu terus gitu loh. Dijadikan bagian dari tsunami DFK yang memang bagian dari strategi dari banyak multi identities ini. Yang tujuannya tadi kita sudah bahas panjang lebar, bahwa pada dasarnya hilirisasi harus, kalau bisa dihentikan, kalau bisa diperlambat menjadi nggak kemana-mana gitu loh, dibikin bingung. Agar supply chain-nya di level global itu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan mereka itu nggak terganggu. Itu cerita besarnya tuh itu. Nah, bagaimana Bang Yosef melihat ke depannya ini gimana nih? Soal bagaimana Prabowo menavigasi antara dua tantangan itu. Bagaimana menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi, seperti yang dicita-citakan, yang dimaui Pak Jokowi, dan tadi menghadapi geopolitik baru, ancaman perang dunia ketiga, dan seterusnya gitu. Sebetulnya penafsiran itu hanya sebagian benar ya, seolah-olah pertahanan adalah hal tersendiri, ekonomi hal lainnya. Ini kan teori klasik dari sejarawan Paul Kennedy ya, The Rise of the Great Powers, kalau Anda pernah baca, bahwa nggak ada negara secara militer kuat tanpa ekonominya kuat. Dan perang itu most of the time itu kan soal yang besar-besar ya, itu kan soal sumber daya alam. Pak Prabowo udah berkali-kali bilang, jadi sumber daya alam ini kita bicara ekonomi kan. Jadi ekonomi dan pertahanan itu sides of the same coin. Ya kita lihat aja, seberapa pun Pak Prabowo kinerjanya bagus sebagai Menhan, tapi karena ekonomi kita belum kuat ya, dia berusaha memodernisasi alutsista kita juga jadi terbatas kan. Ya, belinya nyicil-nyicil dulu, atau ya mungkin kalau bisa rekondisi lagi untuk yang aset yang ada. Kayak F-16 direkondisi. Bahkan tadinya kan sempat mau beli rekondisinya Mirage-nya siapa itu? Qatar ya? Itu kan recondition, ya bekas lah, tapi recondition ya. Publik ini banyak nggak ngerti kalau recondition itu kan sebetulnya 80%, bahkan 90% itu baru gitu loh. Cuma memang teknologi lama itu kan Gen 3 barangkali, apa 3,5 gitu ya. Ya oke lah. Tapi intinya kita lihat bahwa sebetulnya Pak Prabowo sendiri pun sangat sadar dalam posisinya sebagai Menhan bahwa ekonomi dan pertahanan two sides of the same coin. Apalagi nanti beliau dalam posisi bukan Menhan lagi, tapi sebagai presiden, ini kan beda lagi. Cara beliau memandang persoalan bangsa ini menjadi sangat berbeda sebagai presiden dan sebagai Menhan.
Dia nggak punya siapa-siapa lagi yang untuk ya shoulder to cry on. Sebagai Menhan dia punya Jokowi kan. Pak ini gimana sih? Sekarang dia menjadi Supreme Commander, the highest in command, dia harus putuskan. Jadi saya kira ini dua hal yang sangat berbeda ya. Pak Prabowo sebagai presiden itu akan menjadi presiden sepenuhnya. Dan model Pak Prabowo sendiri sebagai tadi itu yang sosok yang meminati isu-isu kemiliteran, pertahanan, terus kemudian concernnya terhadap diplomasi global dan seterusnya, itu seberapa bisa memberikan ini nilai lebih kepada tadi itu, kepada upaya Indonesia berada di posisi yang diperhitungkan oleh dunia. Ya, salah satu kebetulan saya pernah di Kadin ya, di International Trade Desk-nya. Itu memang salah satu strategi diplomasi dagang yang penting itu adalah perjanjian-perjanjian dagang. Baik bilateral maupun multilateral gitu loh. Jadi kayak Indonesia-Jepang misalnya ada IGEPA, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, lalu dengan siapa lagi. Jadi ini untuk mengunci sebetulnya dari sisi policy, apa yang menjadi kepentingan kita bisa dikunci di situ, apa yang menjadi kepentingan mereka jadi diformalkan. Dan international agreement, trade agreement seperti ini lebih mudah nanti dibawa ke DPR karena sudah menjadi, sehingga tinggal diratifikasi gitu loh. Jadi ini mungkin untuk memotong juga panja-panja kerjaannya yang ya ilah bertahun-tahun itu gitu loh. Karena modelnya, konstruksinya sudah jelas gitu loh. Nah, dalam kaitan pertanyaan ini, saya kira nanti ini kalau Menlu-nya benar ya, moga-moga nanti benar dalam arti kinerja, karena kinerja kita menyelesaikan berbagai perjanjian dagang itu masih sangat kecil. Nanti dicek datanya ya, itu kinerjanya masih sangat kecil. Kita banyakkan bermain di isu-isu panas gitu loh. Makanya Menlu yang sekarang sering disindir jadi Menlu-nya Palestina kan. Itu nggak terlalu ada dampak kepada kepentingan Indonesia dalam konteks ekonomi, nggak ada dampaknya. Sama sekali hampir nggak ada dampaknya. Coba Anda katakan apa dampaknya? Tapi yang seperti itu isu-isu seksi. Nah, kerja belakang layar yang nggak populer seperti perjanjian dagang ini perlu didorong terus. Itu untuk memproteksi kepentingan kita sebetulnya, baik dalam konteks ASEAN, bilateral dengan negara strategis, dan seterusnya. Saya kira Pak Prabowo nanti akan dalam konteks diplomasi itu akan banyak di sini. Oke, sebagai penutup Bang Joseph, ada komentar tentang bagaimana atau harapan tentang pemerintahan ke depan setelah 10 tahun Pak Jokowi, sekarang Pak Prabowo ke depan, ini gimana Bang Joseph melihatnya secara umum? Ya, secara praktikal saya tetap berpendapat bahwa elit politik ini atau koalisi besar ini memang harus bisa dijaga ya, karena itu penting sekali, itu kemana-mana soalnya. Jadi tantangan terbesar Prabowo Gibran nanti adalah menjaga ini. Ya memang kita masih harus menghitung nanti. Ya moga-moga kalau nggak salah besok ya, kalau jadi ya mau ketemu kan Megawati dengan Pak Prabowo. Dan ini segera bisa disudahi lah agar jangan banyak DFK muncul yang sangat mengganggu apa yang kita ingin capai melalui peta jalan VA 2045 yang sudah sering kita bahas itu, yang ada 4 tahap itu. Itu yang harus diwujudkan dan itu jangan sampai terganggu. Oke, terima kasih Bang Joseph Venas atas obrolannya. Pemirsa, sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.